Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salmadea, NIM 547. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan perbedaan individu. Apa itu individu? Individu itu adalah manusia yang berkedudukan sebagai yang utuh, pilah, tunggal, dan khas. Ia sebagai subjek yang merupakan suatu kesatuan fisik-fisik dengan berbagai kemampuannya untuk berhubungan dengan lingkungan, dengan sesama, dan dengan Tuhan yang menciptakannya. Karakteristik individu seperti nature dan nature merupakan istilah yang bisa digunakan untuk menjelaskan karakteristik individu dalam hal fisik, mental, dengan emosional dalam setiap tingkat perkembangan. Karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan sosial psikolog lebih banyak diperbarui oleh faktor lingkungan. Yang selanjutnya itu perbedaan individu. Secara keseluruhan lebih banyak bersifat kuantitatif, bukan kualitatif. Sejauh mana individu berada akan menunjukkan kualitas perbedaan mereka atau kombinasi dari berbagai unsur perbedaan tersebut. Ciri dari sifat orang yang satu dengan yang lain berbeda. Ini disebut perbedaan individu atau perbedaan individual. Yang selanjutnya itu bidang-bidang perbedaan. Bidang-bidang perbedaan itu sendiri ada 5. Yang pertama itu perbedaan fisik seperti usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin. Selanjutnya yang kedua itu perbedaan sosial, termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga itu perbedaan kepribadian, termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat itu perbedaan inteligensi dan kemampuan dasar. Yang terakhir itu perbedaan kecakapan atau kepribadian di sekolah. Yang selanjutnya yaitu gejala perbedaan yang berpengaruh terhadap perilaku. Yang pertama itu perbedaan kognitif, yang kedua perbedaan individu dalam kecakapan bahasa, yang ketiga perbedaan kecakapan motorik, yang keempat perbedaan latar belakang, kelima perbedaan dalam bakat, yang keenam perbedaan dalam kesikapan belajar. Yang selanjutnya yaitu konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan individu. Dalam istilah perkembangan development, dalam psikologis merupakan sebuah konsep yang cukup kompleks. Di dalamnya terkandung banyak dimensi, oleh sebab itu untuk dapat memahami konsep dasar perkembangan. Selanjutnya yaitu konsep lain yang terkandung dalam perkembangan itu sendiri ada 4. Yang pertama itu perkembangan. Perkembangan itu menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan yang baru berlangsung dari tahap aktivitas sederhana ke tahap yang lebih tinggi. Perkembangan itu bergerak secara berangsur-angsur tapi pasti, mulai satu bentuk tahap ke bentuk tahap berikutnya, yang kian hari kian bertambah maju, mulai dari masa pertumbuhan berakhir pada kematian. Yang kedua itu pertumbuhan. Pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan dalam ukuran dan struktur, seperti pertumbuhan badan, pertumbuhan kaki, kepala, jantung, paru-paru, dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga kematangan. Kematangan mula-mula merupakan suatu hasil dari adanya perubahan-perubahan tertentu dan penyesuaian struktur pada diri individu, seperti adanya kematangan jaringan tubuh, staf, dan kelenjar yang disebut kematangan biologis. Yang keempat itu perubahan. Perubahan dalam perkembangan bertujuan untuk memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana ia hidup. Untuk mencapai tujuan ini, realisasi diri atau yang biasa disebut dengan aktualisasi diri merupakan faktor yang sangat penting. Selanjutnya, aspek perubahan dan perkembangan individu itu sendiri ada 7. Yang pertama, pertumbuhan fisik. Pertumbuhan
fisik sebelum lahir. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia sangat kompleks, karena pada masa itu merupakan awal pertumbuhan organ-organ tubuh dan tersusunnya jaringan saraf yang membentuk sistem. Selanjutnya, pertumbuhan setelah lahir. Pertumbuhan fisik manusia setelah lahir merupakan kelanjutan pertumbuhan sebelum lahir. Hasil pertumbuhan fisik manusia berlangsung hingga dewasa. Yang kedua itu intelek. Intelek sejalan dengan pertumbuhan saraf otak, karena pemikiran pada dasarnya merujuk fungsi otak. Maka kemampuan intelek yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu merujuk pada fungsi secara baik. Yang ketiga itu emosi. Emosi itu sendiri merupakan jalan perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik, seperti marah yang ditunjukkan dengan teriak, suara keras, atau tingkah laku yang lain. Yang keempat itu sosial. Bayi lahir dalam keadaan yang sangat lemah, ia tidak akan mampu hidup terus tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan orang dewasa dalam proses pertumbuhan, setiap orang tidak dapat berdiri sendiri. Setiap manusia memerlukan lingkungan dan senantiasa akan memerlukan manusia lain. Yang kelima itu bahasa. Pengertian bahasa sebagai alat komunikasi dapat diartikan sebagai tanda, gerak, dan suara untuk menyampaikan isi pikiran orang lain. Yang keenam itu bakat kekhusus. Bakat kekhusus itu sendiri merupakan kemampuan tertentu atau kekhusus yang dimiliki oleh seorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan kemampuan itu dapat dikembangkan dengan baik. Yang ketujuh itu sikap, nilai, dan moral. Semakin tumbuh dan berkembangnya fisik dan fisiknya, anak mulai dikenalkan terhadap nilai-nilai, ditunjukkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh, yang harus dilakukan dan yang dilarang, sejalan dengan perkembangan inteleknya. Berangsur-angsur anak mulai mengerti berbagai ketentuan yang berlaku di dalam keluarga, dan semakin lama semakin luas sampai dengan ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat dan negara. Yang terakhir itu faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu. Itu faktor-faktor yang berpengaruh pada perkembangan individu sendiri itu ada dua. Yang pertama itu faktor internal, seperti kondisi fisik. Kondisi fisik itu sendiri merupakan faktor biologis individu yang merujuk pada faktor genetik diturunkan oleh kedua orang tua, seperti warna rambut, kulit, ukuran tubuh, jenis kelamin, kemampuan intelektual, serta emosi. Selanjutnya kondisi psikis. Kondisi psikis dan fisik dan psikis individu sangat berkaitan. Kondisi fisik yang tidak sempurna, cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Salmadea, NIM 547. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan perbedaan individu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.